Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, nikmatnya taat kepada perintahmu, dan lezatnya pasrah kepada pengaturanmu. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar? Kemana ini kaum saya? Bah, maju bah, duduknya. Ya. Terima kasih ibu bapak yang baik, masya Allah. Oh, selamat tahun baru Islam Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hijrah. Hijrah apa yang paling penting? Hijrah itikad hati kita dari menuhankan selain Allah. Hijrah menjadi benar-benar hanya menuhankan Allah di hati kita. Selain Allah tidak boleh mendominasi hati kita, tidak boleh jadi sandaran dan tumpuan harapan kita. Banyak yang taat lahir tapi hatinya masih bersandar kepada selain Allah. Cirinya apa? Hidupnya tidak pernah tenang. Bu, sudah saatnya bu. Saat apa? Saat ibu tidak terlalu cinta kepada suami. Saya tidak menyuruh tidak cinta, tapi jangan terlalu cinta. Segala yang terlalu ini pasti tidak baik, ya. Baik hadirin, yang kemarin dulu nomor 209 dicoba diulang. Kitab Al-Hikam pasal 209 pada halaman 153. Bismillahirrahmanirrahim. Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhul jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surganya, dan tiada mewajibkan apa-apa kepadamu hanya semata-mata supaya masuk ke dalam surganya. Kita ciptaan siapa? Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kita milik siapa? Siapa yang lebih menyayangi kita? Allah pencipta kita. Orang tua sayang kepada kita, tapi tidak pernah bisa sebanding dengan sayangnya Allah kepada ciptaannya. Istri, suami mungkin sayang kepada kita, tapi kecil sekali. 1/100 dibagi dengan seluruh makhluk, itulah kasih sayang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, kita ini milik Allah, dan Allah lah yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Maka diberilah risalah Islam supaya kita bahagia, supaya kita mulia, supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi Islam oleh Allah diberikan kepada kita
sebagai jalan agar kita bisa bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Intinya adalah supaya kita bisa pulang ke negeri asal kita, yaitu jannah. Kita bukan penduduk asli dunia. Kakek moyang dan nenek moyang kita, Aki Adam dan Nini Hawa, itu orang ahli sorga, hadirin. Hanya di akhirat ada dua tempat, ada sorga dan ada neraka. Makanya kalau kita mendengar perintah Allah, sudah, kita tidak usah ragu-ragu. Ini dia jalan kebahagiaan saya, ini dia jalan kemuliaan saya, ini dia jalan keselamatan dunia akhirat saya. Jadi tidak usah rumit. Kalau Allah melarang sesuatu, ini dia yang bikin saya tidak bahagia, ini dia yang bikin saya hina, ini dia yang bikin saya celaka. Gitu saja. Kita belajar agama supaya tahu apa yang Allah suka dan tahu apa yang Allah tidak suka. Yang Allah suka ada pada perintahnya, yang Allah tidak suka ada pada larangannya. Sederhana. Tapi nafsu sebaliknya. Yang Allah suka nafsu tidak suka, yang Allah larang nafsu suka. Celakanya kita lebih nurut kepada nafsu. Jadilah sengsara, hina, celaka. Nah, rekan-rekan sekalian, harus paham betul pola ini. Kalau sudah yakin begini, sebetulnya lebih sederhana. Cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Sing ikhlas, insya Allah jadi sendiri nanti bahagia. Oh, saya banyak persoalan. Sama, ya. Sama. Banyakan mana? Persoalan situ, persoalan sini. Jawab. Persoalan itu kan bagian dari karunia. Manusia tidak ada persoalan, tidak ada nilainya. Yang bahaya bagi kita kan bukan persoalan hidup. Persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan. Masa ini diulang-ulang tiap pengajian nggak hafal-hafal? Soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Iya kan? Bu, Ibu, mana yang membahayakan dunia akhirat Ibu? Kesalahan, kekurangan perilaku suami atau diri Ibu sendiri yang membahayakan? Nah, sadar. Tumben, nyebut tumben ini menghina. Alhamdulillah. Tapi faktanya Ibu lebih memikirkan kejelekan suami daripada kejelekan diri sendiri, betul? Itulah yang membuat Ibu nggak lulus-lulus. Cirinya apa? Tidak bahagia. Nyesek saja hidup. Pak, yang membahayakan hidup Bapak, kesalahan, kejelekan, kekurangan istri atau kesalahan diri sendiri? Dua-duanya, Pak. Kita ini lelaki. Selain kita harus mikul dosa kita sendiri, kita juga akan memikul sebagian dosa istri dan anak karena kita belum mendidik, memimpin keluarga dengan benar. Misalkan istri bikin salah, itu punya dosa, tapi ada juga dosa kesalahan istri yang dipikul suami karena suaminya nggak benar memimpin keluarganya. Ngerti? Ngerti, Pak?
Itu kalau satu. Biasa aja hadirin ya. Lebih dari itu lebih lagi hisabnya. Makanya nggak usah banyak keinginan, Pak. Ingin bersyukur aja, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Syukur yang ada. Jadi ibu bapak, kita harus tahu persis bahwa nafsu itu berlawanan dengan apa yang Allah suka. Contoh, tadi malam nih, nafsu maunya kita tahajud atau tidur? Allah sukanya kita tahajud atau tidur? Mana yang diikutin? Jelas kan? Aneh. Nih, Allah sukanya kita baca Quran, nafsu sukanya kita baca WA. Banyakan mana ibu baca Quran, baca WA? Awas jangan ngebohong ya. Jadi gimana bahagia? Punya uang 120.000. Yang disukai Allah yang mana kita sedekahnya? Yang disukai nafsu yang mana? Sudah tahu, jadinya nanti yang mana yang disedekahin? Tetap ya 20. Enak kan ketawanya ya Bu? Sebab ngetawain diri sendiri ya. Astagfirullah, astagfirullah. Baik ibu bapak yang budiman, jadi kalau kita ingin jadi ahli sorga, maka fokuslah dengan apa yang Allah suka. Walaupun nafsu tidak suka, lawan saja. Seperti bangun besok, yang paling bagus tidur tuh pada Isya, paling telat jam 9 lah tidur. Nanti bangun jam 2:30, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 saja udah 5 jam. 2:30 udah 5 jam setengah. Udah bangun, kalau bisa sih kalau pengen segar mandi dulu pakai air dingin, fresh, segar. Terus tahajud. Diberi nikmat, ada yang lebih nikmat dari tidur, justru nikmatnya munajat di sepertiga malam terakhir. Allah melihat kita tidur lebih awal. Kenapa tidur lebih awal? Supaya saya bisa tahajud. Allah dengar ucapan itu. Allah juga tahu hati kita mau tahajud. Maka jangan heran, walaupun bel kita, alarm kita nyalakan jam 3, jam 3 kurang 5 udah bangun. Celakanya ditipu, tunggu dulu sampai jarum panjangnya di angka 12. Sama kan tipuannya begitu? Saya kan berpengalaman sekali ketipu. Akhirnya bangunlah jam panjang 12 tapi jarum pendeknya angka 6. Celaka. Hadirin, kalau ingin melakukan yang Allah sukai, lakukan yang lawan yang disukai oleh nafsu. Nanti ya kita akan mengumpulkan wakaf. Tadi saya dapat WA, AA katanya saya nggak ada uang cash tapi mau ikut wakaf, mau pakai emas saja boleh? Oh, silakan. Dan ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Aduh, sayang dong saya pakai gelang. Enggak apa-apa, tinggal dilepas aja nanti ya. Tuh kan baru juga rencana udah pelit hadirin. Hadirin, apa yang disukai nafsu lawan. Contoh, tahajud, mau baca surat pilihan yang pendeknya. Biasanya tidak jauh lah, inna atoina wal asri
Qul huwallahu ahad. Kenapa pada ketawaan? Nah, kalau dia maunya yang pendek-pendek, keluarin saja Al-A'la. Ya, rada-rada ngelawan. Baca, nggak bisa apa-apa nafsu tuh. Kita membaca yang pendek, keluarin oleh kita Ar-Rahman. Masya Allah, diganti nanti dengan nikmatnya ibadah. Nah, saya kemarin dapat hadis tentang siapakah yang diharamkan tersentuh api neraka. Ada 4, sudah dengarkan selamanya ini di medsos. Boleh saya ulangi? Ini kan membahas supaya kita masuk surga. Nah, ini ciri-cirinya nih, di antara ciri-ciri yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita bisa makin mantap. Ini hadis dari At-Tirmizi, Ibnu Hibban, hadis sahih dalam kitab Sunan At-Tirmizi dan juga dalam Musnad Ahmad. Ini jadi bisa dipegang dalil ini ya. Rasulullah SAW bersabda, qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah aku tunjukkan orang yang haram disentuh api neraka? Wah, ini luar biasa nih. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasul. Lalu qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Pertama apa? Hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Siapakah orang yang memiliki sifat tersebut? Ini Bu, Pak, kalau ingin tidak tersentuh api neraka nih ya, harus memiliki 4 ini. Ini dijamin ini. Wah, semuanya langsung melihat mau ini. Hayyin itu adalah orang yang memiliki ketenangan, keteduhan, baik lahir maupun batin. Teduh dan tenangnya lahir itu akibat dari batin. Orangnya tuh ajeg, tidak labil, tidak gampang marah, tidak temperamental, tidak mudah celetak-celetuk. Semua tindakannya itu benar-benar terkendali, benar-benar penuh pertimbangan, sehingga lahirlah keteduhan, kesejukan. Sikapnya itu membuat orang jadi ingat ke Allah. Sikapnya itu membuat orang senang kepada perdamaian. Sikapnya itu membuat orang senang kepada kebaikan. Tenang, bicaranya tidak banyak, tapi setiap bicara falyaqul khairan aw liyasmut. Perkataannya itu benar, tidak ada duzol kakosi, tidak ada dusta, tidak ada zolim, tidak ada kasar, tidak ada kotor, tidak ada sia-sia. Disingkat apa? Ya, itu karangan aja hadirin, tidak apa-apa. Supaya gampang diingat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tenang aja, kalem, tidak cengengesan, tidak centil, tidak reaktif, semuanya, tapi tidak juga jaim. Ketenangan itu datangnya dari mana? Tenang itu datangnya dari ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hatinya orang yang hayyin itu sangat banyak berzikir kepada Allah. Karena orang yang berzikirlah orang yang akan dikaruniai ketenangan.
Tapi itu dia zikir sambil marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah kamu ini. Nah, itu baru di mulut hadirin. Orang yang zikirnya asli itu sampai hatinya tingkat yakin ke Allah. Wah, gimana nih barang-barang naik, hatinya yakin. Yang membagikan rezeki adalah Allah. Naik turun harga itu mah urusan dunia. Yang penting kita mas senantiasa terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang, akang dihina orang, hati langsung ke Allah. Derajat itu yang nentukan Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Walaupun dihina oleh manusia habis-habisan, kalau dia dimuliakan Allah tetap mulia. Mbak, itu suaminya tuh Mbak, saya lihat di sana tuh megang-megang perempuan, bahkan kelihatan meluk dan mangku. Karena itu bayi perempuannya. Alhamdulillah. Pasti pikirannya kemana aja. Kan bayi juga perempuan kalau wanita ya. Langsung ingat Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, yang menyaksikan segala-galanya. Saya berlindung kepadamu dari segala dusta, fitnah, kebohongan. Tetap cari 1001 alasan berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang berbaik sangka. Tidak kemakan oleh gosip-gosip dari orang selewat yang tidak jelas. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Wah, gimana nih, pemilu sudah selesai. Nih ternyata yang jadi presidennya titik-titik. Dengarin ya, Tuhan kita itu Allah. Penjamin kita tuh bukan presiden, capres, capeda, tidak, Allah. Kita tuh selamat oleh Allah, kita bahagia oleh Allah, kita cukup oleh Allah, bukan oleh presiden dan siapapun. Sudah, kemarin sudah selesai, niat sudah, nyoblos sudah, pasrah sudah, dan ini yang ditetapkan Allah. Terima takdir ini. Kita doakan, doakan yang baik supaya bisa bertugas dengan benar. Tidak usah berlarut-larut. Mau ngapain berlarut-larut? Suka tidak suka ke orang, hanya nyiksa diri. Benar? Apalagi suami istri beda pilihan. Hadirin, minum dulu ya. Maha suci Allah ya. Maaf, ini saya bukan ngiming-ngiming ya. Tapi kalau minum kelapa muda ini menyimpang sedikit, benar-benar takjub. Rasanya itu ya Allah, beda dengan minuman-minuman buatan manusia lainnya. Asli loh Pak, gimana komposisi ya antara, saya nggak ngerti tapi enak ini. Manisnya tuh ngepas. Dan kelapa ini Pak, dengar, ini penting hadirin, karena kita minum, monyet minum, kambing minum, harus ada bedanya dong. Minumnya kita itu adalah zikrullah. Lisan ke mulut ke air, hati ke Allah. Gimana enggak tajub Pak? Air kelapa ini di atas. Kita aja manjat kelapa nggak nyampe-nyampe. Ini air naik ke atas. Dan kelapa tuh udah mas sabutnya juga tebal, kulit luarnya keras, batoknya saja mukulnya susah, belum lagi di dalamnya. Lah ini di tengahnya ada air, gimana masukinnya? Hah? Menakjubkan. Ini lihat gimana, saya aja tadi nyokel batoknya susah, ada di dalam ngumpul dan enaknya luar biasa Pak. Terlalu murah nih, harusnya 10 juta 50 juta satu.
Kita aja tidak akan sanggup. Sayang kalau kita lihat kelapa, minum air kelapa, enggak ingat ke Allah. Oh, itu kebodohan. Karena Allah menciptakan ini agar kita semakin takjub kepada kehebatan penciptaan Allah. Itu yang terpenting dari minum air kelapa, hadirin. Zikirnya yang terpenting. Kalau hanya minum, monyet juga minum, kambing minum, kan? Mirip. Lanjutkan. Hayyin. Hati-hati nih, yang tukang celetak-celetuk tidak masuk wilayah ini. Yang tukang banyak komentar, apalagi komentarnya nggak enak, nggak masuk hayyin. Hayyin tuh tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Ada yang suaminya kayak gitu tidak? Rada susah ya. Ya, saya tuh maunya suami saya tuh hayyin, tenang. Justru yang kayak gitu nggak mau sama ibu, itu masalahnya. Dan biasanya yang mirip-mirip. Maaf ya Bu ya. Ini tidak hayyin saya barusan, hadirin. Aduh, astagfirullah. Senjata makan Tuhan. Astagfirullah. Tidak ada dia sumpah serapah, kutuk mengutuk dengan kata-kata yang tidak baik. Tidak ada. Orang yang hayyin itu ada marahnya ketika kebenaran diganggu, tapi kemarahannya tetap terpelihara dari kata-kata yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada marahnya, tapi tidak ada kata-kata yang buruk dari kemarahan beliau. Lanjut, layyin. Layyin ini adalah orang yang lembut. Kalau tadi pribadinya tenang, wibawa, ajeg, dan itu bukan jaim, bukan tenang supaya diakui orang tenang, bukan tenang supaya kelihatan wibawa. Kalau yang tenang begini namanya tenang semu. Cirinya nanti kalau ada kejadian dia akan bereaksi yang tidak tenang. Ada yang tenang, pas keluar sendal tidak ada, hah kemana? Nah itu beda. Kalau orang yang hayyin mah, lihat sendal belum ada, dia mungkin berpikir, saya mungkin salah simpan. Pas sudah dilihat nggak ada, oh mungkin ada yang tertukar dengan sendal saya karena mirip. Tahu-tahu sudah tidak ada sama sekali sendal, oh mungkin ada yang memerlukan sendal. Halal ya Allah. Bagi saudara saya yang menemukan sendal saya tidak apa-apa. Dan nggak ada masalah hilang sendal. Suatu saat ada lagi sendal baru. Betul tidak? Kan sendal hilang tuh ciri-ciri mau punya sendal baru. Saya tidak menganjurkan ngambil sendal orang ini hadirin ya. Tapi tidak usah temperamental hanya karena tidak ada sendal. Yang kedua layyin, lembut. Sopan santun. Surat Ali Imran 159 kah? Al-Baqarah 159, saya lupa. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat apa itu? Ali Imran 159 kah? Ya, saya mohon maaf. Silakan Ustaz dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Hanya dengan rahmat Allah, fabima rahmati minallah lintalahum, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekeliling. Orang-orang sekelilingmu akan menjauh. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertawakal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang sangat gagah, perkasa, pemberani. Rukanah saja 3 kali tuh orang terkuat di Mekah dikalahkan, termasuk anaknya Rukanah juga, pemuda yang kuat, kalah. Pemberani luar biasa, di pertempuran selalu berada di barisan paling depan, tetapi beliau tetap berbicara tuh lemah lembut, sangat sopan, sangat santun. Dari mana lahirnya kelemah lembutan ini? Kalau ketenangan lahirnya dari keyakinan, ketauhidan ke Allah, kelemah lembutan lahirnya dari rahmatan lil alamin, sifat rahmat, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Bukti, lihat, kalau kita sayang ke anak, dibelai, dipeluk, didekap, tidak ada kata-kata kasar dan jelek. Begitulah kalau rahmat di hati kita melimpah, kecenderungan kita akan bersikap lemah lembut, sopan santun. Benar? Bandingkan dengan orang yang emosional, yang pemarah, yang temperamental, kasar kata-katanya, keras dan kasar. Kadang-kadang malah jadi keji kata-katanya itu, sumpah serapah, kata-kata yang tidak layak, ini tidak lain sama sekali. Sulit nih tidak tersentuh api neraka bagi orang-orang yang tidak memiliki kelembutan hati. Kalau kelembutan sudah hilang pada sesuatu, itu hilang keindahannya. Wanita seharusnya lebih lembut daripada lelaki, benar? Karena hardware maupun softwarenya wanita ini memang lebih lembut. Coba tangan lelaki beda dengan tangan wanita, benar? Serius. Otot lelaki beda dengan otot wanita. Jadi lebih tidak dimengerti kalau wanita galak, kasar, temperamental, ini menyalahi fitrahnya. Kami, maaf ya ibu-ibu, kami ini kaum lelaki sudah membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, berat nih ngadepin hidup. Pulang ke rumah, coba cari kekerasan, kekasaran, cari keteduhan. Jawab. Cik atau bu, maukah ibu punya suami yang temperamental, yang mudah tersinggung, yang sumbu pendek, mudah menyengat, mudah meledak-ledak? Mau tidak? Jawab, mau tidak? Yang suka ngomel-ngomel dan ngomelnya tuh menyakitkan, yang suka ngungkit terus kesalahan? Mau tidak? Yang kalau celetak-celetuk tuh ngerobek hati, mau tidak yang begitu? Sama bu, kami juga tidak mau ya Pak ya. Tolonglah bu.
Jangan gitu-gitu amat. Kenapa ada omongan yang suka melukai? Ada tuh yang kalau celetak-celetuk tuh kayak nusukin pisau ke hati itu. Perkedel sini. Kenapa nyebut perkedel? Hati-hati, hati-hati. Orang yang tidak tersentuh api neraka bukan orang yang berangasan, kasar, suka nyakitin orang, tidak. Langsung mikir, siapa yang ngelaporin saya nih katanya. Sama Bu, saya juga lagi mikir tentang diri saya. Cocok nggak? Saya kurang cocok dengan saya nih hadirin. Tapi jadi tekad. Orang yang lain itu senang sekali memposisikan diri di bawah, berkhidmat, empati. Lihat pembantu, pembantu ini dari pagi saya belum bangun, beliau sudah bangun. Sibuk nyapu, beres-beres, saya tinggal minum, beliau yang nyiapkan. Saya tinggal makan, beliau yang masak. Pakaian tinggal dibuka, beliau yang nyuci. Lantai kita tinggal nginjak, beliau yang ngepel. Aduh, siang, sore, malam kita sudah tidur. Bi, gerbang sudah dikunci belum? Periksa lagi. Keluar meriksa gerbang. Malam, Bi, kucing berantem. Pisahin. Hari gaji nggak naik-naik. Kita lembur sedikit di kantor minta jatah bonus. Pembantu mah nggak ada liburnya. Gaji tuh sekali kita jajan di luar bisa sekali gaji pembantu sebulan itu. Gak ada empati tuh. Jebet-jebet aja harusnya. B, itu pakai karet gelang, nggak punya gelang. Nih gelang ibu. Sama-sama karet gelang ya. Pernah ada yang gitu enggak? Padahal ibu dengan pembantu tuh hanya masalah takdir loh Bu. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu sekarang lagi ngepel. Beneran. Dan kalau mau milih mah mereka nggak mau. Betul kah? Dan mudah bagi Allah juga nukerkan semua itu. Udahlah sing lembut atau ke pembantu teh, Bi, maaf. Tolong ambilkan selop ibu ya. Ya tuh Bu, jangan nyuruh-nyuruh terus ibu teh. Iya Bi, maaf. Heran ya, ada orang yang pendidikannya tinggi, ikut S1, S2, kadang S3, ikut ini pelatihan kepribadian. Tapi ke pembantu tuh seperti nggak punya akhlak. Bibi, cepat sini. Ini ada tamu nih, beresin. Ambil gas, cepat. Maaf ya Bu ya, pembantu saya dari kampung. Padahal di kampung saya RT dengan pembantu itu. Kenapa kita harus menunjukkan merendahkan pembantu di depan orang? Dia yang rendah. Makin tinggi akhlak seseorang, justru keluar kasih sayang. Kasih sayang menghasilkan sikap sopan santun lemah lembut. Yang pendidikannya rendah dan akhlaknya rendah, cirinya kasar. Hati-hati, jangan merasa terhormat dengan topeng. Suami punya kedudukan, ibu punya kedudukan, tapi ngomongnya kasar, itu merendahan. Orang-orang yang mau mencontoh akhlak mulia Rasulullah SAW, cirinya adalah
kelemah lembutan, kesopan santunan seperti itu. Dan itu lahirnya dari katih tayang. Mengerti? Kenapa suami malas pulang? Karena kulang katih tayang. Semua orang merindukan katih tayang. Bahkan tahanan juga ingin disayang tuh oleh yang jaganya. Ya, dah. 3. Qorib. Qorib. Apa? Qorib itu dekat. Hayyin apa? Tenang, teduh. Layin, lemah lembut, sopan santun. Itu layin. Yang ketiga yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang qorib. Qorib itu dekat artinya, hangat. Jadi orang yang qorib itu bergaul tuh menyenangkan, tidak jaim, tidak jaga jarak. Kan ada orang yang jaga jarak karena merasa saya lebih tinggi jabatannya. Jadi ke orang tuh jaga jarak. Oh, Rasulullah tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong diperhatikan, kalau bertemu orang, beliau yang menyapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang mengasongkan tangan duluan. Ini orang yang qorib, contohnya Rasulullah, hangat, menyapa duluan dan tidak melepaskan tangan sebelum dilepaskan oleh orang yang disalami, saking menghormati orang lain. Dan Rasulullah kalau ketemu dengan orang, walaupun beberapa menit saja, itu orang yang jumpa Rasul, pulangnya pikirannya sama. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Jadi orang tuh jadi GR semua. Karena memang Rasulullah itu atensinya tuh full. Pikirannya full, raut muka full, postur full, hati full kepada orang, sehingga walaupun beberapa menit dapat nih, seperti Surya Kanta, kalau fokus terbakar tuh hati. Ya, bandingkan dengan kita, coba kita baru full itu kepada sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari kita. Kalau yang ke bawahannya, kerjain itu ya. Ini ke sini, itu ke situ, enggak dihargai. Coba ke atasan, mau enggak? Atasan, kerjain. Enggak mau dia. Benar? Ciri-cirinya kita tidak qorib itu beda-beda. Makanya Rasulullah kalau ada tamu diantar sampai pintu dan beliau tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Kita mau gitu kepada orang yang kita hormati atau ada maunya saja. Sebisanya seharusnya kita menghormati tiap orang dengan kehangatan. Tidak selalu harus banyak bicara. Bicara dengan ini yang enak tuh, dengan hati, raut muka. Coba dengan anak. Nih punten ya. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Nah, sini sayang. Sini. Ke anak kecil. Tahu nggak nak? Ibu sayang padamu. Siang malam ibu tidak pernah berhenti memohon ke Allah agar engkau jadi anak yang bahagia, mulia dunia akhirat. Rasanya air mata ini tidak pernah kering mendoakanmu nak. Karena ibu sayang padamu. Ibu lakukan apapun yang terbaik agar engkau benar-benar selamat dunia akhirat dan mulia. Dan ibu lakukan semua ini tanpa pamrih nak. Ikhlas lillahi ta'ala. Bagus? Jawab. Kalau bagus, kalau enggak, bagus tidak? Jangan suka enggak jelas gitu. Jangan sampai saya kehilangan lain ini. Bagus? Halo. Berat ceramah ini, ceramah terberat ini hari ini. Bandingkan dengan yang satu ini. Tidak banyak bicara.
Nah, sini sayang, ngedeketin, dipeluk anaknya tuh. Sambil dibelai, sambil dipeluk. Hati yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya ya Rob. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang jadi contoh bagi anak-anak. Saya belum bisa menjaga amanah ini dengan benar. Ampun ya Allah. Sambil meluk anak, berbisiklah, nak, maafkan ibu ya. Maaf nak, doakan ibu yang banyak. Doakan ya sayang. Dah cuman segitu. Mana yang ada di hati anak? Jawab. Jawab. Sebetulnya saya nggak pakai nomor nih hadirin ya, ini agak sensitif ya. Yang mana? Yang meluk. Diam. Dah. Yang ada di yang mana kira-kira yang nyangkut? Yang meluk, betul? Semua mengatakan sama, padahal tidak lihat sendiri, tidak dengar sendiri. Ini hanya cerita, tapi kenapa jawabannya sama? Sebab bahasa yang paling ada di hati adalah bahasa yang keluar dari hati. Tadi cerita tentang ibu yang benar-benar pakai hati, tembus ke hati yang di sini. Nah, Rasulullah SAW semua ucapannya, semua sikap dan perilakunya pakai hati, tembus sampai negeri ini, tembus sampai hati kita, walaupun ribuan tahun sudah lewat. Masya Allah. Tidak perlu jago bicara tuh, gak perlu. Yang perlu mah jago pakai hati. Ingat singa yang di akhirnya memeluk ke ibu itu, apa diajak ngobrol oleh si ibu? Hey, what's your name? Dimakan itu oleh singa. Kenapa singa kangen kepada ibu sepuh di Kolombia ini? Karena ibu ini pakai hati, menyayangi singa ini waktu kecil, nolong singa ini 5 tahun yang lalu padahal. Dan singa ingat itu. Itu singa, binatang buas bisa ingat manusia yang menyayanginya. Kenapa kita nggak bisa dekat dengan anak, nggak bisa dekat dengan pendamping hidup kita? Kurang pakai hati. Dan ngomong juga nggak pakai hati mah. Ya sayang, mau kemana sayang? Sok sayang. Ya cinta. Garing. Ngomongnya cinta. Sok belai, Pak, belai istri nggak pakai hati. Gimana Bu? Baik Bu. Ini serius hadirin. Mau coba salaman ya? Kan salaman tuh ada yang pakai hati, ada yang nggak pakai hati. Oh maaf, suatu saat saya pernah berkunjung ke seorang ustazah, dan waktu pulang itu saya rasanya baru dengar ucapan terima kasih yang nancep sekali ke sini. Nuhun pisana, nuhun, terima kasih. Itu kata-kata tuh jam. Saya pikir yang berterima kasih teh banyak, tapi kenapa kata-kata ini sampai sekarang nggak bisa lupa? Karena keluar dari hati. Coba, makasih ya, makasih. Sare kate maafin ayah. Garing hadirin. Garing tuh kering. Ibu mau dikasih uang oleh suami 500 juta cash. Mau, tapi dilemparin ke wajah ibu. Mau tidak? Belum selesai Bu, uangnya uang logam loh. Apa artinya 500.000 tapi ibu remuk bener? Tak duit tah. Makanya hadirin, keakraban itu ya, kalau ketenangan lahir dari zikrullah, kelemah lembutan lahir dari kasih sayang, dan keakraban itu lahir memang akrabnya tuh dari hati, dari ketawaduan. Orang yang rendah hati tuh nyaman bergaulnya. Kalau orang udah jaim, merasa saya nih atasan,
Saya ini orang penting, saya orang terkenal, saya orang yang paling berjasa, saya orang yang paling layak dihargai. Kalau itu ada di hati orang, walaupun nggak ngomong, orang bisa merasakannya, Pak. Malas kita ketemu dengan yang kayak gitu, ya kan? Hah? Ya, saya mengerti, Bu. Ya, saya mengerti. Saya paham, Bu. Tahan ya, Bu, sing sabar. Dah mulut mah moncong teko, hadirin. Hanya bisa mengeluarkan yang ada di hati. Kadang-kadang lihat atasan tuh males. Dengar suara tidit, datang ya atasannya. Kapan sakitnya atasannya? Kenapa sampai tidak disukai kehadirannya? Pasti karena dia enggak korid, enggak hangat, tidak humble ya. Makanya disebut Rasulullah SAW, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang humble, yang rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hati-hati, ada yang tawadu jaim, ada yang rendah hati tapi untuk mengangkat diri. Ke kantor naik ojek misalkan, ada mah normal, tapi dia demi dilihat oleh karyawan muter di kantor. Nunggu sebanyak mungkin karyawan lihat, dengan harapan dipotret ya, kemudian viral. Itu bos saya naik ojek. Iya, tawadu palsu nih. Apa salahnya naik ojek, ya kan? Hidup milenial sekarang, hidup efisien. Nggak perlu pengen mobil, Pak, kalau nggak kebeli, ya. Nah, iya. Sekarang sudah banyak kendaraan-kendaraan, kan zaman milenium sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu mah ingin memiliki, sekarang mah ingin memanfaatkan, menggunakan. Kayak kita ke Mekah, nggak perlu beli pesawat, mau apa? Tinggal naik aja ya. Nyimpen di mana, udah nggak kebeli lagi. Nah, jangan sampai itu jadi jualan tawadu. Atau lagi gini ngerapin sendal, nunggu orang motret, itu tawadu palsu. Atau bapak hari Minggu nyuci mobil, culang cileng, ngarap-ngarap tetangga milem video dari jauh. Ini tipuan, nggak bisa mulia yang kayak gitu, tetap nggak enak. 4. Sahol. Ulangi. Sahol itu adalah mudah. Jadi orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu ciri yang keempat. Orangnya tuh mudah, gampang, tidak ribet, tidak rumit hidupnya tuh, ringan weh. Misal ban meletus, oh ya Pak, ban meletus, oh ya, berarti sudah waktunya, udah rezekinya tukang tambal ban. Tapi ini bukan ditambah Pak, robek, oh berarti rezeki tukang ban, udah nggak apa-apa. Beres nggak berat. Waduh, kenapa itu cilaka? Itu pasti tukang ribet ya. Udah dibilangin jangan pakai ban kalau nggak mau meletus. Lebih ngaco ini hadirin. Kan ada yang suka ribet, segala urusan tuh jadi rumit. Ada yang dipermasalahkan segala urusan tuh, yang kecil-kecil juga rumit. Kenapa Bi ini piring pakai yang ini? Ibu tuh paling tidak suka pakai piring ini. Ini nggak cocok Bi. Cobalah Bi, pikir dong. Malu ibu tuh kalau kayak gini. Beda-beda terus ini gelasnya ini, pisinnya ini. Di mana? Nanti ibu disangka kurang adab. Kalian Bibi tuh, aduh ampun. Rumit. Tinggal ngambil pisin Bi yang ini lain kali ya. Beres. Pernah dengar nggak itu orang yang ribet aja? Segala urusan teh sulit, segala urusan teh salah, segala urusan tuh nggak ada yang bener. Jadi wajahnya juga kayak kerucut. Asli hadirin. Dan WA tuh nggak pokoknya nggak mau aja dia nge WA, pasti nggak enak WA-nya teh. Kita ngomong apa celetuk ke situ. Salah we. Pernah ada nggak yang kayak gitu hadirin? Ada nggak? Yang ngomel ada nggak? Jelas nggak suaranya? Pasti jelas, suara sendiri gimana sih?
Udahlah, kita teh udah lama di dunia tuh ya. Hei, Bu, Pak, kita teh kebanyakan ngarang hidup tuh. Jadinya menderita. Saya lihat nih wajah-wajahnya sudah bukan wajah-wajah muda lagi. Iya kan? Udahlah, nggak usah segala dibikin ribet atau jalanin aja. Berapa banyak karangan kita yang dramatis dan sesudah dijalani nggak terjadi tuh. Bapak Ibu mah belum ngalamin apa yang saya alami. Ya. Tuh kan, mulai gitu. Tidak sahal, sok atau sok mangga. Iya, katanya wah dihina tuh bakal ancur-ancuran. Enggak tuh, malah iman insya Allah makin yakin ke Allah, rezeki makin barokah, rumah tangga keluarga juga makin baik, anak-anak makin saroleh. Justru dari penghinaan, pembulian, tidak, rezeki tidak ada yang kurang selain nambah. Tapi biasanya orang kalau kena ujian ngarang. Dan dia sengsaratnya bukan oleh masalahnya, oleh karangannya. Yang mau pensiun, aduh, bayangin, tuh ngajak orang ngebayangin. Berarti kan ngajak orang susah. Cicilan belum lunas, aduh ampun. Kreditan belum beres, duh ya Allah, gimana kalau udah pensiun? Anak juga belum beres sekolahnya, sekarang aja udah pas-pasan. Gimana kalau gaji kecil? Aduh, kapan pensiunnya Pak? Bayangin 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, nelangsanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal tuh. Ini serius hadirin. Kita teh belum tentu panjang umur. Mending nikmati yang ada, betul tidak? Syukuri yang ada. Suami misalkan ngorok, ya ibu bersyukurlah, berarti ibu punya suami, ya kan? Berarti suami ibu masih hidup, benar tidak? Ya, kalau udah nggak ngorok berarti udah nggak ada dia. Tinggal cari solusi. Nah, orang yang sahal itu pikirannya tuh selalu solusi, bukan mempermasalahkan masalah, tapi solusi. Ngorok gimana ya? Oh, ngorok itu cuma 2 sebabnya. 1 tidur, saya bangun. Jadi supaya nggak ngorok, solusinya 2. Saya tidur atau dia dibangunkan. Pak, bangun. Ada apa Bu? Tunggu, jangan dulu tidur ya Pak. Ibu dulu, baru ibu tidur. Solusi benar. Sederhana sekali ya. Ibu haus mau apa ngomong kayak gitu coba? Itu tidak termasuk yang 4 kriteria ini. Saya minum ya udah biarin haus. Udah segitu aja ilmunya ya. Jangan dibikin ribet. Naik ojek misalkan 25 atau 40. Udah bayar aja 50. Ini kembaliannya nggak apa-apa, silakan. Ya Allah, si ibu teh nggak kelihatan kaya, tapi hatinya baik, udahlah dikayain aja ya Allah. Bokeh aja baik, apalagi kaya. 10.000. Ke toilet umum harusnya bayar 3.000. Pas bayar nggak ada kembaliannya, atulah nggak apa-apa 10.000. Aduh, masa mahal amat Coba dia, kalau tiap orang ke toilet dihitung, mau ngapain ngitung rezeki dia? Mau ngapain coba? Kan ada yang ngitung coba, setiap jam ya, berapa orang, dikali 5.000, berapa kekayaan dia. Saya aja sarjana nggak kayak gitu. Mau apa ngotot ginian? Ya udah rezeki dia atau nah, kita juga nggak mau nangkring di WC seumur-umur ya kan? Ribet aja. Ada yang kayak gitu kan? Makan rujak, amit-amit rujak sekarang tuh jadi sedikit. Ya dulu nggak kayak gini, zaman dulu tuh. Ini lihat cuman segini, tapi dimakan, habis.
diomelin. Nonton TV ngomel, baca koran ngomel. Ini mah susah kayaknya ke surganya deh. Dibuatlah lebih simpel hidup ini ya. WA belum dijawab, padahal sudah contreng biru 2 di atas online. Ayo gimana? Jawab. Kita kirim yang merah itu yang ada tanduknya tuh. Online ya, mau perlu gitu? Mending cari 1001 alasan. Mungkin hang, mungkin sedang sibuk, mungkin sudah balas tapi lupa ngesend, mungkin kuotanya nggak cukup. Cari 1001 alasan, yakin lebih tenang. Mau menderita, silahkan buruk sangka ke setiap orang. Capek hidupnya begitu. Ayo, mau memiliki akhlak yang baik, jadilah orang yang sahlin, orang yang mudah solusi yang dia pikirkan. Dia bukan sibuk mempermasalahkan masalah, tapi dia sibuk mencari solusi atas masalah. Masya Allah. Yang pertama apa? Hayyin. 2, lain. 3, qarib. 4, sah. Lembut, tenang, lembut, dekat, mudah. Masya Allah. Kali ini itu saja ilmunya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Masya Allah, semoga kita memiliki akhlak hayyin, layin, qarib, dan sahal. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sejenak tundukkan hati kita hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Duhai Allah yang maha baik, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menghidupkan dan mengurus kami setiap saat. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan. Ya Allah, jadikan hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu, hati yang merasakan nikmatnya bersyukur atas sehalus apapun karuniamu. Jadikan hati ini menjadi hati yang senantiasa bersabar ketika Engkau menguji kami, dan golongkan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan untuk kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha tahu kapan hidup kami akan berakhir, berikan kesempatan kami taubat ya Allah. Berikan kesempatan kami menebus semua dosa dan kesalahan sebelum ajal tiba. Ya Allah, rahmati saat kematian kami datang, dan ampuni sesudah kami tiada. Cabutlah nyawa kami semua husnul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini merasakan nikmatnya beribadah. Jadikan kami menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi orang tua kami. Jadikan kami jalan kebahagiaan, keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah,
pendamping yang menguatkan iman dan amal kami, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, yang berakhlakul karimah, yang Engkau lindungi dari bala wal fitnah. Cukupi kami semua hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang berkah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji hajah yang mabrur mabrurah. Istiqomahkan kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang memiliki membangun masjid ini Allah berikan keberkahan, dan yang memakmurkannya juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Istiqlal atau 2 minggu yang akan datang. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.